Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Dan bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Masih di suasana lebaran, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di video kali ini kita akan membahas baterai lithium ion dengan kode 18650, di mana kode itu adalah kode dari dimensi baterai tersebut ya. Bagaimana videonya? Yuk kita simak terus. Sebelum memulai, silakan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya sehingga kalian update terus mendapatkan video-video dari channel ini. Ya teman-teman, sekarang di hadapan kita nih ada baterai lithium ion. Akan tetapi lithium kali ini kemasannya sedikit berbeda ya. Seperti review saya sebelumnya, baterai ini bentuknya seperti baterai pada umumnya yang beredar di Indonesia, dan orang sering menyebutnya ini baterai vape ya, karena emang banyak digunakan di vape ya. Dan baterai ini biasanya dipakai kalau untuk di sini selain untuk vape adalah untuk baterai laptop ya. Baterai laptop yang mungkin yang generasinya agak sudah lama ya. Karena sekarang banyak juga baterai yang sudah pakai lithium polimer. Dia bentuknya pipis seperti lithium ion saya sebelumnya itu yang bentuknya pouch. Mungkin baterainya reviewnya ada di sini nih ya, ada di sini, bisa dicek nanti atau di link deskripsi. Dan mungkin saya akan jelaskan dulu sedikit tentang baterai ini. Baterai ini ada kodenya, dan kode itu adalah berdasarkan dimensi ya. Ada yang berdasarkan dimensi, ada yang berdasarkan bahannya dia, bahannya si baterai tersebut. Kalau kita lihat di sini kan ada kode ini 18650. Nah, yang 18 ini adalah 18 mili dari diameter atas ini, dan 650 adalah panjang atau tinggi dari baterai tersebut. Oke, ini memang baterai yang sangat populer ya. Untuknya yang banyak beredar lah, sebenarnya bukan populer, banyak beredar di Indonesia. Dan baterai ini juga ada kode di depannya, ini NCR, dan ada beberapa kode-kode lain seperti IRM. IRM itu adalah lithium manganese research stable. Maksudnya itu dia selain ada bahan lithiumnya, ada bahan manganis ya. Selain itu ada juga INR, yang tipenya INR. INR itu ada bahan nikelnya. Dan NCR seperti ini, itu gabungan antara nikel kobalt. Dia di bahannya ada bahan nikelnya dan bahan kobaltnya. Dan ada juga yang jenisnya IRC ya. IRC itu lithium kobalt, ada kobaltnya aja dah, lithium dan kobalt. Dan di NCR itu sendiri juga ada beberapa kode di belakangnya yang itu membedakan di beberapa kapasitasnya ya. Yang jelas banyak kodenya ya, ada yang B, A, atau enggak yang polos saja tanpa huruf B di sini, atau kode-kode lainnya. Dan yang saya punya atau yang saya beli ini, ada kebetulan saya dapat di beberapa kode. Di sini ada kode B di belakangnya ini ya. Ada kode B, ada kode A juga nih di sini ya. Ada yang polos ya, ada yang belakangnya PF ya. Teman-teman bisa melihat
Dan kalau kita lihat data sheet ya, ini keluaran biasanya dari Panasonic. Kalau kita lihat dari data sheetnya, ini rate capacity-nya adalah di 3200 mAh ya, 2300 mAh, dan minimalnya sekitar 3250. Jadi minimalnya segitu, rate-nya 3200, dan di maksimalnya ada di 3350 mAh. Ya ini menurut saya cukup besar nih ya. Walaupun nanti aktualnya karena ini baterai bekas juga, mungkin realnya juga nggak akan segitu ya. Dan ini yang A, yang di belakangnya ada kode A. Kalau kita lihat data sheetnya, dia maksimal kapasitasnya adalah sekitar 3070 mAh, atau di minimalnya di 2900 ya, cukup lumayan. Dan untuk yang polos ini tanpa ada kode belakangnya ya, dia kapasitasnya hampir sama seperti yang kode A di 2900, dan ini agak ada 2 digit kode nih ya, 2 digit kode PF, NCR belakangnya PF. NCR ini termasuknya kodenya termasuk yang paling kecil ya kalau menurut saya di antara 4 ini. Maksudnya ini di 2700 mAh. Maksimalnya sih tetap kalau emang mungkin ketika kalau baru beli ya, itu sekitar 2900 mAh. Dan semua bekerja, nominal tegangannya adalah 3,6, dan di ketika di charger penuh di 4,2. Dan perlu diperhatikan untuk teman-teman, pentingnya kemampuan charge dan discharge ya. Tentunya kalau buat saya sih, kalau charge biasanya cenderung lebih aman, tapi kalau untuk discharge-nya ini karena akan mempengaruhi dari kemampuan si baterai tersebut. Seperti untuk yang NRC ini, mereka rata-rata sanggup dengan continuous discharge-nya di 580 mA ya, atau miliampere. Jadi sekitar 0,5 lah, taruhlah 0,5 ampere. 0,5 ampere. Di maksimumnya di 5,5 ampere. Nah, kenapa ada standar penggunaan atau standar discharge? Itu biasanya kalau kita sering pakai adalah continuous power untuk di inverter. Nah, ini untuk sebenarnya sama juga bisa dikonversi ini untuk continuous powernya atau continuous arusnya itu di 0,5. Bagusnya ya standarnya seperti itu. Tapi ketika nanti ada lonjakan lonjakan dari beban, itu kita bisa maksimal di 5,5 ampere. Ya, kok kenapa sih kecil banget? Emang sanggup nggak ntar kira-kira untuk beban-beban yang akan digunakan di rumah tangga? Nah, tentunya pasti akan sanggup ya di maksimal. Taruhlah di maksimal itu ketika mendapatkan daya kejut ya 5,5. Nah, ini berarti 5,5 dikali 5 sekitar 25 ampere. Itu kalau 5 aja yang di paralel. Nah, kalau misalkan sebanyak ini di paralel, tentunya bisa sampai 100 ampere kemampuannya, daya kejutnya.
Tapi kalau di daya continuousnya baiknya adalah di 1 sampai 0,5 ampere sampai mungkin 1 ampere. Dan baterai pack ini rata-rata nih yang saya beli dapat kodenya yang B ya, yang 3000 ke atas semua. Tapi nanti ini aktualnya juga saya belum tahu dapat berapa, belum saya ukur juga. Ini PF ada juga, tapi rata-rata sih yang B ya. Nah ini B, PF campur-campur teman-teman, tapi ini satu jenis, kodenya adalah NCR. Kenapa sih kalau nggak di samain gimana? Ya bisa juga, cuman nanti kemampuan discharge sama charge-nya akan berbeda nanti dalam satu baterai pack. Dan ini baru tahap pertama, saya beli sekitar 100 piece ya untuk baterai PLTS saya nanti yang akan saya sandingkan dengan baterai VLRA. Nanti kita akan uji juga kemampuan atau ketahanannya mungkin ya. Dan mungkin baterai ini juga nanti bisa jadi alternatif juga untuk baterai PLT saya, karena ketika kita menggunakan baterai ini, maka walaupun dari SCC yang cuma bisa menghasilkan misalkan 24 ampere hanya 24 volt, terus arusnya yang dihasilkan dari solar panel cuma 3 ampere atau 5 ampere. Nah dia karena kapasitasnya kecil dan diatur nanti sistem charge-nya melalui BMS, maka tetap bisa charging. Nah untuk baterai VRLA, nah paling tidak untuk chargingnya itu harus di atas 10 ampere, dan pun itu pun chargingnya akan lambat kalau 10 ampere. Sementara kalau ini walaupun kapasitas besar, kalau arusnya cuma 1 atau 3 atau 5 ampere, dia tetap bisa charging cepat penuh lah hasilnya. Speed chargingnya lebih bagus. Mungkin itu teman-teman penjelasan kali ini, dan jangan lupa jika kalian ada yang mau ditanya silahkan di komen. Jika suka dengan video ini silahkan di like, share ke sosial media, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya saya bisa semangat terus ya bikin video buat kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.